Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta semua menterinya untuk merapatkan barisan. Istana Kepresiden pun tekankan bahwa Kabinet Merah Putih solid. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada menteri-menterinya untuk merapatkan barisan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan jajaran Kabinet Merah Putih solid. Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum aja gitu. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu gitu. Tapi itu untuk menjaga semangat itu. Nggak ada kerenggangan. Semua solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian. Pesan rapatkan barisan disampaikan Presiden Prabowo saat menghubungi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat acara Halal Bihalal. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya, menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Dalam acara Halal Bihalal hadir sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah riuhnya perbincangan muncul isu tentang dua kekuatan, matahari kembar, bisik dalam keraguan, mengusik tatanan dan jalannya pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto bersuara dengan ketegasan agar kabinet tak larut dalam kebimbangan. Ia pun meminta para menterinya rapatkan barisan seolah tak ingin adanya perpecahan. Lantas, benarkah ada dua bayangan kepemimpinan dalam satu pemerintahan? Kita bahas lebih dalam, pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber. Bersama dengan kami ada politikus PKB Ahmad Iman Sukri, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania San Salvator, dan analis komunikasi politik Nyarwi Ahmad. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau ke Pak Ahmad terlebih dahulu sebagai politikus PKB. Apa yang Ketua Umum Anda terima atau dapat informasi dari Presiden Prabowo Subianto untuk bisa merapatkan barisan? Apa maknanya, Pak Ahmad? Ya, itu sebenarnya normatif saja. Pada pertemuan itu saya hadir, acara halal bihalal. Jadi banyak menteri juga hadir. Ada pimpinan DPR RI juga hadir. Intinya bahwa Gus Muhaimin ditelepon Prabowo agar menyolidkan para menteri kabinet. Itu artinya apa? Artinya pemerintahan ini akan stabil, bisa bekerja fokus, apalagi kita lagi menghadapi retaliasi ekonomi ya, perang dagang ini, dan memerlukan pemerintahan yang solid. Jadi soliditas itu menjadi syarat mutlak kalau pengen pemerintahan ini berjalan secara stabil dan baik. Jadi itu menurut saya sah-sah saja, dan memang benar bahwa pemerintahan yang solid akan menciptakan pembangunan yang produktif, kebijakan akan bisa berjalan dengan efektif. Saya pikir konteksnya itu, soal matahari dan saya pikir nggak ada ya, karena memang sejauh ini memang Prabowo presiden terpilih yang sudah terpilih mayoritas, dan apalagi sekarang parlemen sudah dukung Pak Prabowo semua. Terakhir pertemuan Pak Presiden dengan Bu Megawati itu menandakan soliditas tidak hanya di pemerintahan tapi juga di parlemen. Nah, itu harapannya bisa mempercepat proses pembangunan, termasuk juga mengantisipasi faktor-faktor eksternal perang dagang itu agar kita benar-benar bisa mengantisipasi efeknya. Mungkin itu, Mas. Pak Ahmad, memang untuk saat ini barisannya kurang rapat sehingga diminta untuk merapatkan barisan, atau seperti apa? Itu lebih penegasan kembali aja sebenarnya bahwa
syarat mutlak pemerintahan yang baik itu kan stabil ya. Apa perintah presiden itu dilaksanakan oleh semua menterinya. Jadi menteri boleh punya ide, punya gagasan, tapi kalau sudah putusan presiden, ya semua harus ikut. Nah itu konteksnya seperti itu sebenarnya. Dimanapun, di negara-negara manapun, misalnya, pemerintahannya, menteri-menterinya harus memang solid sebagai pembantu presiden. Artinya perintah presiden harus dilaksanakan. Konteksnya normatif itu sebenarnya, Mas. Sebenarnya kalau matahari kembar ini saya nggak melihat relevansinya ya, karena apa? Karena Presiden Prabowo ini presiden yang dipilih oleh jutaan. Jadi mayoritas menangnya mutlak lah, katakan begitu. Kemudian di parlemen juga dia kuat. Koalisinya juga hampir semua partai ikut, termasuk PDI belakangan ini. Jadi sebenarnya itu modal yang luar biasa sebenarnya bagi presiden untuk mengakselerasi percepatan pembangunan. Termasuk menjalankan kebijakan-kebijakan presiden yang sesuai dengan janji kampanye kemarin. Baik. Saya mau ke Pak San Salvator. Ini Anda melihat adanya informasi yang berkembang terkait dengan matahari kembar. Apa tanggapan Anda? Iya, selamat malam, Mbak. Yang pertama, poin yang disampaikan antara isu yang disebarkan bahwa satu, ya kan, para menteri bersilaturahmi ke kediamannya mantan presiden kita Bapak Joko Widodo. Terus kemudian tidak lama ada acara halal bihalal yang kemudian disampaikan oleh Caimin, menyampaikan ada pesan dari Bapak Presiden agar merapatkan barisan. Kemudian teori ini dimasukin menjadi cocologi, seakan-akan ya kan antara para menteri yang bersilaturahmi ke kediamannya mantan presiden kita dengan apa yang disampaikan oleh Caimin itu berkesinambungan, padahal semangatnya jelas jauh berbeda. Semangat yang pertama terkait kunjungan atau silaturahmi yang dilakukan oleh para menteri Kabinet Merah Putih ini semata-mata hanya sebagai acara halal bihalal atau silaturahmi berkunjung minal aidin lah, mohon maaf lahir dan batin, tidak jauh dari itu, semangatnya itu aja. Oke. Kemudian apa yang disampaikan oleh Caimin terkait agar merapatkan barisan, iya jelas hari ini gonjang-ganjing bukan hanya Indonesia loh, persoalan kita mengglobal. Mulai dari dinamika politik, dinamika ekonomi, tidak bisa dipungkiri bahwa kita, Indonesia harus mandiri. Kalau kita mandiri, pertanda awalnya, ya, ciri khasnya, harus ada kekompakan, bersatu di situ kita. Para menteri, kabinetnya harus bersatu, harus solid, rapatkan barisan. Kalau kita tidak bersatu, tidak solid, bagaimana kita mau menstabilkan dinamika-dinamika yang ada? Gonjang-ganjing global yang tidak bisa kita handle di luar sana. Jadi kita hanya mampu menghandle, memanage Indonesia, diri kita sendiri agar kita mandiri. Nah, poin penting yang dilakukan, kita harus bersatu, agar bersatu kita rapatkan barisan. Itu poin pentingnya, semangatnya itu aja. Saya pikir demikian. Baik. Saya mau ke Prof. Nyarwi. Prof, ini apakah memang hanya sekedar cocok logi, seperti yang disampaikan tadi Pak San Salvator, atau seperti apa Anda melihat lebih dalam atau mungkin mengkritisi juga bisikan atau informasi yang disampaikan oleh Presiden untuk merapatkan barisan di Kabinet Merah Putih? Ya, begini Kevin, peristiwa politik itu kan seringkali nggak bisa dilihat berdiri sendiri ya. Maka wajar kalau orang melihatnya sebagai peristiwa yang terkait satu sama lain. Bung Salvator tadi menjelaskan, ya itu tidak bisa cocokologi kira-kira gitulah. Ya. Bung Iman juga sudah menjelaskan tidak ada pembicaraan soal urusan-urusan matahari kembar kira-kira gitu. Tapi politik itu kan orang punya hak untuk menafsirkan dan melihat realitas fenomena secara terangkai satu sama lain, ya, berkaitan satu sama lain. Nah, ini contoh gitu ya, statement Caimin gitu ya, Gus Muhaimin dengan jawaban yang sangat singkat.
Perintahnya apa? Rapatkan barisan. Nah, rapatkan barisan ini kan bisa multitafsir. Soal konteks yang dijelaskan tadi Bapak Iman Sukri ya, itu nggak ada masalah. Memang dari versi PKB seperti itu. Tapi saya kira juga publik akan bertanya-tanya, rapatkan barisan ini konteksnya apa lagi kan gitu? Apakah hanya sekedar menteri-menteri Prabowo ini bekerja sama, memantapkan diri, bekerja secara terintegrasi yaitu, atau orang kan bisa aja nanya gitu, jangan-jangan gitu ada dinamika politik yang memungkinkan atau yang mengharuskan gitu ya, para menteri Prabowo ini harus semakin merapatkan barisan. Itu pertanyaan Bung Kevin, dan ini yang saya kira gitu, itu pertanyaan itu juga menurut saya masuk akal. Ya, masuk akal. Jangan-jangan memang ada berbagai hal yang memang para menteri Prabowo itu diminta jauh lebih solid. Kenapa? Karena tadi Bung Salvator menyebutkan jangan-jangan mungkin juga ada matahari kembar. Itu yang berkembang di netizen ya Bung Salvator. Walaupun itu banyak diklarifikasi oleh para pendukung Pak Jokowi, tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, tapi diskusi juga berkembang seperti itu ya. Dan tidak hanya kunjungan para menteri setelah Lebaran ya, bahkan kemarin gitu ya siswa Sespim Polri juga berkunjung, dan itu memunculkan juga tafsir-tafsir seperti itu. Nah, terlepas dari itu Bung Gavin, saya setuju pendapat yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini ya membutuhkan konsolidasi dan dukungan kuat ya politik untuk apa? Untuk mengatasi tekanan global. Itu saya setuju. Nah, tapi syarat untuk ke sana kita tidak akan punya kekuatan gitu ya, katakanlah seorang pemimpin seperti Pak Prabowo tidak solid membangun kekuatan sebagai kekuatan global kalau politik domestiknya tidak solid. Tadi bahasanya stabilitas. Stabilitas di sini dalam konteks demokrasi, negara demokrasi itu kan tidak mudah. Karena pasti ada gitu loh, riak-riak gitu ya. Ada kemungkinan-kemungkinan yang politik itu nggak hanya bergerak. Tadi Bung Iman menjelaskan dukungan parlemen bagus kok. Ya, itu politik institusional. Indonesia di Asia, negara Asia itu politiknya seringkali terkait relasi antar aktor. Ya, ketika Pak Prabowo berkunjung ke Bu Mega muncul tafsir kan gitu. Ya, seperti itu gitu. Ketika Mas Didit roadshow tidak hanya ke Bu Mega tapi ke Pak SBY, tetapi juga ke Pak Jokowi, muncul lagi tafsir kan gitu. Nah, ini yang kemudian peran aktor-aktor seperti semangat, soliditas para aktor itu yang seringkali juga tidak 100% bisa kita prediksi. Makanya muncul tafsir-tafsir gitu. Benarkah gitu ya pemerintahan Pak Prabowo ini solid ya, barisannya rapat, atau masih ada kemungkinan dinamika seperti itu sehingga perintahnya rapatkan barisan. Kan ini masalahnya ya Mas Kevin, kan gitu. Baik, Prof. Nyarwi, Pak Salvator, dan juga Pak Ahmad, kita tahan sejenak. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada informasi. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberi arahan kepada sejumlah peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Polri di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Berikut informasinya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu sejumlah perwira muda Polri, peserta didik Sespim Polri reguler ke-65 di kediaman Jokowi di Sumber, Solo. Momen silaturahmi antara perwira muda dengan Jokowi sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas nasional. Jokowi juga menekankan anggota Polri harus lebih baik, dicintai, dan menjadi panutan masyarakat. Pentingnya perwira Sespimen merupakan calon pemimpin strategis di lingkungan kepolisian yang diharapkan memiliki integritas, kemampuan manajerial yang mumpuni. Yang sedang melaksanakan pendidikan di Sespim, ya, berinteraksi atau bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi, sekalian juga meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Ada masukan apa? Kenapa? Ada masukan apa dari Bapak Jokowi? Ya, intinya beliau untuk menjadi anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan, bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat juga. Siap. Alhamdulillah. Diharapkan dalam ajang silaturahmi perwira muda Polri dan Jokowi, calon pemimpin di institusi polisi siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan.
Baik, kita lanjutkan dialog pemirsa. Saya mau bertanya ke Pak Salvator. Pak, ini ada sejumlah siswa dari Sespim yang datang ke rumah Jokowi. Apakah memang hanya sekedar silaturahmi atau ada apa sebenarnya? Iya, saya pikir yang datang ke rumahnya beliau di Solo itu dari masyarakat yang biasa saja. Kemudian presiden kita terpilih, Bapak 08 pun November atau Desember itu berkunjung juga ke kediaman beliau setelah dilantik, ya kan? Kemudian para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh negara juga berkunjung. Ini bukan hal yang baru gitu, sebab mereka kan ya namanya juga pimpinan, mantan presiden, bersilaturahmi itu kan tidak ada persoalan sama sekali. Jangankan presiden, mantan presiden, ya kan, mantan wali kota, mantan camat. Baik. Ketika mereka selesai, pasti juga ada sowan-sowan juga, silaturahmi juga. Baik. Tidak mungkin hilang. Budayanya kita, budaya Indonesia, itu sangat sopan dan santun banget terhadap hal-hal yang pernah terjadi. Namun bukan berarti itu menjadi pedoman bagi mereka. Mereka kan bersilaturahmi tidak membicarakan hal politik sama sekali. Ya kan? Itu persoalannya ada di mana? Tidak ada persoalan sama sekali. Saya pikir itu. Baik. Pak Nyarwi atau Prof Nyarwi, apakah memang hanya sekedar silaturahmi dari para siswa Sespim ini datang ke rumah Jokowi menurut Anda? Ya, kalau terkait realitasnya tadi benar yang disampaikan Bung Salvator ya. Ya. Peserta siswa Sespim bersilaturahmi, ini peristiwa ya, ke rumah Pak Jokowi, dan salah satu pesertanya itu kan juga kalau nggak salah ajudannya Pak Jokowi kan gitu. Nah ini soal peristiwa politik. Nah kemudian tafsir politiknya ini Bung Kevin, yang kemudian kita kemana-mana kan gitu ya. Dan masalahnya itu juga diupload juga kan di medsos. Kalau nggak diupload mungkin nggak rame kan gitu. Karena siapapun punya nggak ada masalah sebenarnya silaturahmi, dan itu kebebasan tuh, hak juga dilindungi undang-undang kan gitu. Tetapi kemudian posisi Pak Jokowi sebagai mantan presiden sering didatangi ya, apalagi itu kaitannya dengan ada simbol negara, Polri kan aparat negara juga ya, seperti itu. Nah itu kemudian muncul banyak tafsir-tafsir yang nggak terhindarkan kan gitu. Yang seringkali pertanyaannya ini Polri luar biasa nih, seperti pengen banyak berguru ke Pak Jokowi kan gitu. Nah ini yang kemudian tafsir-tafsir ini bisa berkembang liar gitu. Nah yang saya kira ini kemudian dikait-kaitkan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang seperti matahari kembar dan lain-lain itu gitu. Yang saya kira memang ini dinamika politik internal ya Bung Kevin. Yang soal tafsir politik kita nggak bisa, negara demokrasi orang bisa berpikiran kemana-mana. Yang masih bisa kita jadikan patokan adalah peristiwa politik. Peristiwa yang bisa kita lihat di depan mata kita. Baik. Ya itu saja. Kalau saya, kira-kira itu, Bung Kevin. Baik. Pak Ahmad, Anda mungkin update terkininya, mungkin hari ini, apakah sudah ada informasi atau sudahkah ada arahan khusus dari Caimin terkait dengan tadi mendapatkan informasi untuk merapatkan barisan, terutama bagi Kabinet Merah Putih? Mungkin Anda sudah ada informasi terkait update-nya seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi, masih sama. Jadi bahwa merapatkan barisan itu konteksnya adalah bahwa presiden itu pemimpin tertinggi Indonesia. Karena itu kabinet harus kompak, harus sejalan dengan pikiran, ide, dan kebijakan presiden. Saya secara pribadi melihat peristiwa-peristiwa yang menjadi katakanlah diskusi di ruang publik soal kunjungan menteri ke Solo, soal Sespim ke Solo, itu saya husnuzon, itu hanya silaturahim biasa. Jadi kecuali misalnya ada fakta yang sebaliknya begitu. Kita ini di Indonesia, marilah kita berpikir positif, melihat semua peristiwa yang terjadi. Semangatnya kita harus kompak, solid, karena memang tantangan Indonesia ini gak gampang. Kita berhadapan dengan situasi yang tegang, ya, begitu kerasnya pertarungan Cina dengan Amerika, kemudian itu berdampak dengan sektor ekspor impor kita dan lain sebagainya. Karena itu saya melihat bahwa peristiwa-peristiwa politik itu saya maknai sebagai sesuatu yang positif selagi tidak ada fakta yang konkret yang menunjukkan sebaliknya.
Saya pikir begitu. Indonesia ini butuh kekompakan sebenarnya sih. Kalau kita nggak kompak, berat rasa-rasanya gitu. Iya. Pak Ahmad, apakah untuk rapatkan barisan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto ini, apakah memang sebenarnya diperuntukkan bagi PKB, bukan untuk Kabinet Merah Putih? Ya, pesan Caimin itu jelas ya untuk Kabinet ya. Caimin itu kan Menko. Presiden nelpon Caimin itu konteksnya Caimin sebagai Menko. Caimin kan membawahi beberapa menteri itu. Ya harus solid, maksudnya harus kompak semua begitu. Saya kira mungkin Menko lain juga ditelepon oleh Pak Prabowo mungkin ya. Dan itu kita ini kondisinya lagi tidak baik-baik saja karena faktor eksternal itu begitu terbuka ya perang dagang itu. Karena itu soliditas itu kunci utama untuk kita bisa keluar dari efek-efek dari perang dagang itu, termasuk juga kita perlu mengkonsolidasi semua stakeholder agar kita tuh sama-sama menjalankan visi dan misi presiden untuk menyukseskan presiden sampai 2029 mendatang. Baik. Demikian. Saya mau ke Pak Salvator. Tadi memang bisa dikatakan kalau peristiwa politiknya memang hanya silaturahmi dan juga untuk bisa semakin solid dan bersatu. Tapi kalau menurut Anda, apakah isu yang berkembang terkait dengan matahari kembar ini menjadi isu yang liar di tengah masyarakat? Karena memang begitu banyak mungkin spekulasi-spekulasi di luar sana terhadap matahari kembar ini. Iya, kita kan tidak bisa juga membatasi apa yang orang pikirkan. Perspektif, spekulasi, kita tidak bisa seperti itu. Menyatakan kamu tidak boleh berpikir seperti ini, harus B, nggak boleh A, nggak bisa juga. Kita tidak bisa membatasi itu, sebab kita negara kan negara demokrasi. Nggak bisa juga. Sah-sah saja mereka berpikir seperti itu. Namun pada kenyataan, sampai hari ini itu hanya saja narasi-narasi yang dimainkan, kemudian cocok-logi yang coba diangkat, sehingga ini menjadi isu-isu yang hangat di publik. Karena isu-isu yang lain yang dikemukakan, yang dihembuskan itu tidak menarik. Isu-isu yang seperti ini kan memang menarik di perhatian publik dia, makanya diangkat lagi, di-up lagi. Nah, untuk kepentingan itu aja. Terkait persoalan tersendiri mengenai Pak Prabowo sebagai presiden dan juga sebagai mantan presiden yakni Pak Jokowi, tidak ada persoalan sampai dengan detik ini, tidak ada persoalan. Pak Jokowi tersendiri menyampaikan klarifikasi, tidak ada. Matahari hanya satu, yakni presiden kita terpilih, yakni Prabowo Subianto. Tidak ada yang lain. Saya pikir hal yang ini disampaikan juga oleh teman-teman yang lain. Dan itu clear. Mana mungkin kita mau menyatukan pendapat-pendapat orang yang berkeliaran harus menyamakan dengan pendapat kita, nggak bisa. Saya pikir itu yang terpentingnya. Baik, seperti yang disampaikan tadi juga sempat disinggung oleh Pak Salvator terkait dengan banyaknya Menteri Kabinet Merah Putih yang datang ke rumah Jokowi. Pemirsa, kita akan mendengarkan informasi bahwa Presiden atau mantan Presiden Jokowi ini menegaskan kedatangan para menteri hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul. Apa yang salah? Silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapapun, ya. Kemudian mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah jelas. Kalau selama ini menteri dan wakil menteri kesini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa. Dan itu baik, silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Tapi sudah silaturahmi dengan Pak Prabowo ya Pak ya? Oh sudah, hari Lebaran, hari pertama itu video call. Gak lama dengan beliau. Dengan Pak Ma'ruf juga nih Pak? Pak Ma'ruf juga, Pak Presiden Prabowo juga. Ya, matur nuwun Pak. Ada rencana untuk tatap muka Pak? Tatap muka.
Kita lanjutkan dialog pemirsa, saya mau ke Prof. Nyarwi. Prof, kalau Anda melihat isu matahari kembar ini, apakah memang sengaja dimunculkan untuk bisa membuat hubungan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo ini merenggang karena adanya isu matahari kembar ini atau seperti apa? Ini isu yang berupa tafsir politik ya dari banyak kalangan ya, dan itu juga wajar. Ya, nah pertanyaannya kan kenapa muncul analisis atau tafsir-tafsir seperti itu kan gitu. Nah, yang pertama saya lihat ini jelas ya, Pak Jokowi itu pasca Pilpres terakhir Pak Prabowo jadi terpilih sekalipun itu kan masih punya daya magnetik. Ya, buktinya kan masih banyak dikunjungi orang, masih orang sering meminta ketemu, ya, minta nasihat dan lain-lain. Nah, itu satu. Terus yang kedua ya, kebetulan juga wapresnya itu kan juga putranya Pak Jokowi. Nah, di situ saya kira dua variabel ini ya Bung Kevin yang menjadikan sebagian kalangan, saya tidak sebut semuanya atau bahkan tidak sebut mayoritas, ya itu berpikiran kritis. Jangan-jangan nih ada matahari kembar kan gitu. Ya. Ini yang kemudian makanya ada beberapa netizen tuh disebut dengan istilah yang aneh-aneh ya. Ada RI 01 gitu, bahkan nyebutnya RI Solo segala. Ini kan guyonan-guyonan yang beberapa juga muncul gitu loh. Ini tafsir gitu loh. Ini tafsir politik ya, yang konteksnya adalah dua hal itu. Nah, tetapi kalau kita balik lagi tadi penegasan Pak Jokowi, ya saya juga berprasangka positif ya, walaupun kritis itu ya bisa aja, tetapi kita lihat apa yang nyata dan apa yang dinyatakan saja. Ya. Bahwa Pak Jokowi mempertegas dukungannya ke Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sekarang presidennya, ya, dan itu jelas di sana kan gitu. Sehingga saya kira ini komitmen dan itu juga pembelajaran politik buat semuanya gitu ya. Jadi kalau ada mengkritisi misalnya juga post-power syndrome dan lain-lain itu soal silahkan ditafsirkan. Tapi yang jelas kan kita melihat gitu ya. Sesama mantan presiden, ada Pak SBY juga, ada Pak Jokowi, itu dukungannya ke Pak Prabowo kan kuat. Ya kemarin di Danantara peresmian itu kan nyata gitu ya, bentuk komitmennya seperti itu. Dan di tengah berbagai tekanan global memang kita butuh. Kita itu nggak bakalan jadi negara hebat, kuat kalau fondasi domestik politiknya nggak kokoh. Dan membangun fondasi domestik politik di dalam negara demokrasi itu juga nggak bisa dengan tangan besi. Ya, butuh tidak tipis kuping gitu ya. Butuh model komunikasi yang lebih enak ya. Dan lain-lain dari para elit dan pejabat gitu. Nah ini semua memang salah satu hal ria-ria yang setiap hari harus kita kelola mau tidak mau kan gitu. Nah ini yang saya kira juga ya akan terus menerus mewarnai politik kita ya. Tetapi fakta empirik ya mungkin. Adanya dugaan matahari kembar menurut saya itu sangat kecil kemungkinan ya, karena legalitas, konstitusionalitas dan itu Pak Prabowo kan ya memang presiden kita. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kemampuan istilahnya pola, sebenarnya bukan kemampuan tapi pola budaya komunikasi ya yang lebih lebih hangat, lebih kuat, lebih loyal, lebih ini kepada Presiden Prabowo ini ya dari semua jajaran-jajaran yang menjadi pembantunya. Jadi menteri-menteri dan semua pejabat setingkat menteri itu kan membantu presiden, ya membantu presiden ya di dalam konstitusi kita, ya. Nah makanya loyalitasnya memang mau tidak mau ya langsung ke presiden, tidak ada ke yang lain kan gitu. Nah presiden representasi dari tokoh figur penting di negeri ini, kepala negara pemerintahan yang dipilih langsung. Jadi memang di tengah ini tantangan Presiden Prabowo tentu saja hari ini ya di tengah tekanan global itu tidak hanya bagaimana menavigasi posisi ekonomi politik dan lain-lain ya, perdagangan tadi sebutkan Bung Iman ya, perang dagang seterusnya, tetapi juga membangun fondasi domestik politik yang kuat, politik dalam negeri yang kuat dalam frame negara yang demokrasi seperti kita. Itu Bung Kevin. Baik, saya mau closing statement untuk Pak Salvator dan Pak Ahmad. Ke Pak Salvator terlebih dahulu. Apakah isu matahari kembar ini memang sengaja dicuat lebih jauh begitu di tengah publik atau Anda melihat seperti apa? Singkat saja Pak Salvator. Ya, yang pertama tidak ada matahari kembar. Matahari hanya satu dan satu-satunya yakni presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Ya. Kemudian ada isu yang berkeliaran di sana dengan pendapat, narasi, spekulasi bahkan yang menyatakan A, B, C, dan D. Kita tidak bisa memungkiri bahwa itu negara demokrasi. Ketika kita membatasi, kita disebut
ya macam-macam lah, anti demokrasi, otoriter. Ketika kita memberi kebebasan yang sebebas-bebasnya dimanfaatkan dengan tidak sebaik-baiknya juga, kita tidak bisa memaksa juga. Yang terpenting asas demokrasi kita berjalan normal-normal saja. Kemudian isu mengenai dinamika politik, stabilitas politik, ekonomi dan segala macam itu tetap baik-baik saja. Yang terpenting ada di situ. Kemudian poinnya adalah persatuan dan kesatuan. Makanya kenapa dirapatkan barisan agar kesatuan dan persatuan terjalin sehingga Indonesia akan membaik. Saya pikir itu lebih baik lagi. Silakan ke Pak Ahmad terakhir, Pak. Ya, saya sih mengharapkan nggak ada matahari kembar ya, karena memang sekarang ini sudah panas sekali. Anda bayangkan kalau mataharinya ada dua, aduh, bisa 5 kali kita ganti baju tiap hari. Jadi matahari kembar tuh ya janganlah, satu matahari udah cukup, udah panas sekali ini. Baik. Yang kedua, bahwa Presiden Prabowo itu punya hak prerogatif untuk sebenarnya mengganti kapanpun menteri yang dianggap tidak sejalan dengan dirinya. Ya. Nah, kan saya pernah baca Wakil Ketua DPR Bang Dasko pernah bilang bahwa ada menteri yang tidak sejalan dengan visi Presiden. Ya hak Presiden. Terserah Presiden untuk mengganti kapanpun, terserah. Tapi terlepas dari itu, kita perlu sadar bahwa kekuatan bangsa ini begitu besar dan tentu kita membutuhkan soliditas di pemerintahan, di masyarakat, dan tentu untuk menghadapi problem ekonomi global kita. Ini kita harus sadar kita udah kalah sama Vietnam, apalagi sama Singapura, jalan kalah jauh. Jangan sampai persoalan politik domestik itu justru menghancurkan ekonomi kita. Nah itu yang membahayakan sebenarnya. Jadi itu yang biasa saya sampaikan. Matahari tetap satu, yaitu Prabowo Subianto. Jangan ada dua, nanti kita bisa 10 kali ganti baju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Matahari tetap satu, yaitu Prabowo Subianto. Terima kasih sejumlah narasumber, Prof. Nyarwi, Pak Salvator, dan juga Pak Ahmad. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam, sehat selalu. Malam. Terima kasih Prof. Terima kasih Bang Salvator.